Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heski, NPM 2024 10 20 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis semantik terhadap artikel yang berjudul Pentingnya Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. Adapun latar belakang dari artikel tersebut adalah bahasa merupakan alat komunikasi utama dalam menyampaikan pikiran, gagasan, maupun ilmu pengetahuan. Di Indonesia, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara yang menjadi identitas bangsa sekaligus pemersatu masyarakat yang memiliki keberagaman budaya dan bahasa daerah. Dalam dunia pendidikan tinggi, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam proses pembelajaran serta bahasa resmi dalam penyusunan karya ilmiah. Namun, perkembangan teknologi informasi dan media sosial menyebabkan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah semakin meningkat. Banyak mahasiswa menggunakan bahasa gaul, singkatan, maupun campuran bahasa asing dalam komunikasi akademik. Selanjutnya adalah tujuan kajian. Adapun tujuan kajian adalah mendeskripsikan makna leksikal, mendeskripsikan makna gramatikal, mendeskripsikan makna kontekstual, mendeskripsikan makna referensial, mendeskripsikan makna pragmatik, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi hubungan makna dan ambiguitas dalam artikel. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana makna leksikal dalam artikel, bagaimana makna gramatikal dalam artikel, bagaimana makna kontekstual dalam artikel, bagaimana makna referensial dalam artikel, dan bagaimana makna pragmatik dalam artikel, serta apa hubungan makna dan ambiguitas yang terdapat dalam artikel. Adapun kajian teori yaitu hakikat bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, logis, sistematis, dan komunikatif. Melalui program bahasa Indonesia yang baik dan benar, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan karya ilmiah seperti makalah, proposal penelitian, artikel ilmiah, laporan, dan skripsi sesuai dengan kaidah kebahasaan. Adapun pentingnya bahasa Indonesia di perguruan tinggi yaitu sebagai bahasa pengantar pendidikan bahasa Indonesia menjadi media utama dalam proses pembelajaran sehingga menyampaikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa dengan berbagai daerah. Yang poin B, mengembangkan kemampuan akademik bahasa ilmiah yang sistematik, objektif, dan sesuai dengan kaidah akademik. Selanjutnya adalah pembahasan hubungan makna, yaitu yang pertama sinonim. Mahasiswa sama dengan peserta didik, pembelajaran sama dengan proses belajar, dan yang kedua adalah antonim, yaitu benar dan salah, formal dan informal, dan yang ketiga hiponim, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa daerah. Yang keempat adalah polisemi, yaitu alat berbicara dan cara berbicara seseorang. Selanjutnya adalah ambiguitas
atau kalimat, yaitu bahasa Indonesia yang baik. Kalimat tersebut dapat dimaknai bahasa Indonesia yang sesuai kaidah, bahasa Indonesia yang santun dalam penggunaannya. Makna menjadi jelas setelah melihat konteks keseluruhan artikel, yaitu penggunaan bahasa yang sesuai kaidah kebahasaan. Adapun kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis semantik terhadap artikel, pentingnya bahasa di perguruan tinggi, karya Desmirasari dan Octavia 2022. Dapat disampaikan bahwa artikel tersebut mengandung berbagai jenis makna yang dapat dianalisis menggunakan teori semantik. Jenis makna yang ditekankan meliputi makna leksikal, makna gramatikal, makna kontekstual, makna referensial, dan makna pragmatik. Makna leksikal terlihat pada penggunaan kata-kata yang memiliki arti sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti bahasa, mahasiswa, dan perguruan tinggi. Makna gramatikal tampak pada kata-kata yang mengalami proses pembentukan seperti pembelajaran, dan pendidikan. Makna kontekstual terlihat ketika satu kata dapat dipahami berdasarkan konteks kalimat, sedangkan makna referensial ditunjukkan oleh istilah-istilah yang memiliki acuan nyata. Selain itu, makna pragmatik menunjukkan bahwa penulis tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengajak mahasiswa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kegiatan akademik. Adapun refleksi akhir adalah bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pembentukan karakter akademik, serta penguatan identitas bangsa. Penugasan bahasa Indonesia yang baik memungkinkan mahasiswa menyampaikan gagasan secara logis, kritis, sistematis, dan ilmiah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Melalui pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, menerapkan kaidah kebahasaan yang benar, serta memiliki etika komunikasi dalam lingkungan akademik. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik mencerminkan sikap profesional, rasa tanggung jawab, dan globalisasi. Dengan demikian, bahasa Indonesia bukan sekadar mata kuliah wajib, melainkan pondasi penting bagi keberhasilan studi mahasiswa dan pengembangan kompetensi akademik. Oleh karena itu, setiap mahasiswa perlu terus meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia agar mampu berkontribusi secara optimal dalam dunia pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus menjaga ekstensi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan identitas bangsa. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.